hamba. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak takut menghadapi ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kini menjadi miliknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini gereja memperingati pesta wajib Santa Cecilia. Peringatan wajib. Dalam riwayat hidup Cecilia sulit dipisahkan mana yang dongeng, mana yang benar terjadi. Orang tuanya kaya tetapi belum beragama. Ia sendiri menjadi warga gereja Roma. Ketika orang tua mendesak seorang calon suami yang belum beriman, ia menolak dengan tegas. Dan ketahuanlah ia seorang Kristen yang harus dihukum mati. Di sekitar data tak lengkap ini, orang membuat balada religius yang amat terkenal. Zaman sekitar tahun 500, maka ia dijadikan pelindung para paduan suara. Marilah kita mempersiapkan hati kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, indahkanlah kiranya doa dan permohonan kami pada peringatan Santa Cecilia martirmu. Ia telah meneguhkan pengabdiannya kepadamu dengan gugur sebagai martir demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat bertutur muka bernama Elisa. Dia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Dia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi, tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging haram itu dan dengan rela mati menuju ke tempat gerakan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk berkecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Elisa. Karena itu mereka menyendirikan Elisa, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat disediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kau dia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan dan dia akan diperlakukan dan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Elisa mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usia, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia. Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya mereka dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Elisa, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda tersesatkan karena mereka menyangka bahwa Elisa yang sudah berumur 90 tahun beralih pada tata cara asing. Boleh jadi mereka tersesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku akan menyatakan diri layak di usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci. Setelah berkata demikian, Elisa langsung menuju tempat gerakan. Adapun orang-orang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya,
sekarang memuji dia karena menurut mereka Elisa tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai mati, Elisa mengadu katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyata Allah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati karena aku takut akan Tuhan. Demikian Elisa berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan leluhurnya bumi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maksudkan Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang Engkau. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai dan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat memaringkannya diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi. Sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di situ, ia menengadah dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan singgah di rumahmu." Sakeus melihat hal itu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena dia ini pun anak Abraham. Putra manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama, pada waktu Antiochus Epiphanes yang keempat berkebangsaan Yunani menjadi raja bagi orang Yahudi, dia memaksa orang Yahudi untuk memakan daging babi, di mana daging babi ini diharamkan bagi orang Yahudi. Oleh karena itu, orang tidak menerimanya. Eliezer, salah satu tokoh yang tua di situ, dia sampai mengorbankan dirinya daripada dia memakan barang yang diharamkan itu. Jadi memang tokoh ini dia melihat
bagaimana menahan diri dari segala hawa nafsu dan makanan. Sedangkan yang tokoh yang di dalam Injil ini, Sakyus, dia melihat bagaimana dia tidak terikatan dengan harta benda yang dia miliki. Marilah kita mempersembahkan dalam perayaan Ekaristi ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Maria Purjani Petrus Kadiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee Misir di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Ali Suyono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Martin, Bapak Agus Effendi Marina Apple Rose, Cherry Moya Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Chu dan Ibu Norbeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Gloria Dorothea dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli Bapak Setiaprana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Ana Muras Franciscus Rosalia Imbok, Dea Kevin dan Putri, Maria Konewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, Antir Jinaho di Kucing, Puan Medilin Wong Sing Sing dan keluarga di Kucing, Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaden Benik dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Erwin dan keluarga, Ibu Tres dan untuk kesehatan Maria dan Jakarta, kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Ime Majar dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, dan Ibu Elizabeth Ernawati dan Bapak Boniface Aristo dan keluarga. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian dan ketenangan dari arwah-arwah Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chong Chie Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Jayadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikanto, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsiotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Joseph Lee Kok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Subang City, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak. Kita persembahkan keluarga dan juga orang-orang yang telah meninggal dalam perayaan Ekaristi ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilampangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa.
Allah Bapa sumber kesucian, terimalah tanda pengabdian para hamba-Mu pada peringatan Santa Cecilia. Semoga kurban Kristus yang tak bercela serta teladan para martir menyalakan hati kami dengan cinta kasih yang murni demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dia yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu menyadarkan Ia mengambil roti sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid saya, berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyadarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapak Tuhan, kami mewartakan kebangkitan Engkau, kemuliaan kita Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius Renov Rabbi, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidup yang berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, lalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dalam kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu. Dari itulah kami sudah bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kami sambut bahkan di kehidupan abadi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah menghidupkan berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah yang Maha Kudus ini, buatlah kami terus setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasihan lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripada-Mu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa ingin menjadi murid-Ku, hendaklah menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti Aku. Marilah berdoa. Allah Bapa, naungan umat beriman, kiranya santapan suci yang kami sambut ini meneguhkan iman kami dan menambahkan hati kami,
Semoga dengan demikian kami menjadi kuat sebagaimana Santa Cecilia martirmu, yang mengabdi Engkau dengan setia dan jaya dalam derita, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, kegiatan kita, dan seluruh orang yang kita doakan pada hari ini dilimpahi berkat perlindungan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.